Bapak, Ibu, Om dan Tante semua, jumpa lagi dalam acara Seni Samadi, kali ini dalam edisi Paskah. Selamat Paskah untuk kita semua. Biarlah momen Paskah ini membuat kita semakin menghayati bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib sudah menebus dosa kita sehingga kita boleh diselamatkan. Mari, dengan penuh sukacita kita akan memulai acara hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jikalau pagi hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami di dalam Seni Samadi. Tuhan, siapakah kami ini? Kami dengan segala keberdosaan kami sungguh tidak layak Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau boleh menebus kami. Bahkan Engkau sudah mengorbankan diri-Mu Tuhan di atas kayu salib, sehingga kami boleh Tuhan selamatkan. Kami mempunyai jaminan hidup yang kekal di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, kami ingin menyerahkan Tuhan acara kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pujikan ini Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Om, Tante, di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bersyukur ya, kabar baik Paskah ini kita semua sudah merasakan betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Sehingga dia rela mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Mari kita akan pujikan sebuah lagu, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita sudah lama ya nggak pernah jumpa sejak pandemi. Tapi kalian semua, kita semua diberkatin Tuhan, kesehatan, kekuatan,
Nanti kapan-kapan kita bisa berkumpul lagi di senior. Coba Pak, terusin ngomong. Ya, saya juga kangen sama kawan-kawan dari Senior. senior GKI Damai yang pada ramah-ramah sama saya, sama keluarga. Kangen nih, sudah ketemu, Pengen ketemu. pengen ketemu. Salam sehat, sejahtera. Tuhan berkatin kita semua. Nanti kita ketemu ya. Terima kasih. Bersyukurlah. Tuhan berkatin kita semua. Bersyukurlah Tuhan masih beri kesempatan pada Opa Endra untuk ketemu sama kawan-kawan dari GKI Damai yang kami kasih semuanya. Amin. Yuk, sampai jumpa. Tuhan berkati. God bless Sehat you selalu. all. Sehat selalu. Terima kasih. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, Om dan Tante, kita semua adalah orang yang berdosa. Tidak ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan sudah menebus kita. Nah, tetapi syaratnya satu, apakah kita mau percaya datang ke salib Tuhan? Darah Tuhan yang sudah mengalir di atas Kalvari itu yang membasuh dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah dan kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Di Salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari semua ke salibnya, jiwa ragamu serahkanlah untuk dibasuhi darahnya. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Selamat Paskah Om dan Tante. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, hari ini kami ingin sekali belajar tentang kepekaan para wanita yang senantiasa berada di sekitar Tuhan Yesus. Bahkan kami mau belajar bagaimana kami berani mengambil keputusan dengan tidak menunda-nunda, meskipun kadang seperti menentang arus. Karena itu kami membutuhkan hikmat Allah. Kami ingin belajar tentang para wanita di sekitar salib Yesus yang tetap setia ketika mereka boleh bersama-sama mendampingi Tuhan Yesus sampai saat-saat terakhir. Kami membawa hati kami
untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu wanita di sekitar salib Yesus. Ada hal yang menarik karena mereka peduli dan tanggap. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan firman Tuhan dari Markus 16 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, ada 3 peristiwa penting yang sedang kita peringati dalam beberapa hari ini. Yang pertama, kalau kita ingat di tanggal 15 yang lalu, kita memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Kristus. Dan pada tanggal 17 yang lalu, kita sudah memperingati Paskah, kebangkitan Kristus. Dan hari ini tanggal 21 April di Indonesia secara khusus kita memperingati Hari Kartini. Apa hubungannya ketika hal ini? Memang kalau kita lihat secara langsung tidak ada hubungannya. Tapi firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kepada kita akan peran para wanita yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Kepedulian dan sikap tanggap mereka itu menjadi teladan penting bagi kita semua. Mari kita napak tilas ya. Kita mau merunut apa-apa saja yang dialami oleh para wanita yang berada di sekitar salib Kristus itu. Kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, mereka itu setia dalam melayani Tuhan. Dan yang kedua, mereka itu tanggap dan tangguh. Luar biasa ya. Dan yang ketiga, mereka itu punya sikap yang rendah hati dan siap untuk dikoreksi. Menarik sekali ya 3 hal ini. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah saling setia melayani. Dalam Lukas 8 ayat 1-3 kita belajar bahwa para wanita itu sudah lama sekali melayani Tuhan Yesus. Bahkan mereka melayani bersama-sama dengan 12 murid Yesus. Saya akan membacakan ketiga ayat pertama dari Lukas 8 ini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohanes istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Luar biasa ya. Ternyata mereka melayani Tuhan itu sudah cukup lama. Bukan hanya pada saat-saat terakhir ketika Tuhan Yesus mau disalib. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus pada saat itu mereka lihat. Mereka ikut merasakan. Mereka belajar untuk mengerti kenapa Tuhan Yesus melakukan itu. Karena itu kepekaan Tuhan Yesus, hati yang muncul ketika Tuhan Yesus melihat dengan penuh belas kasihan. Bahkan hal-hal yang ditanamkan oleh Tuhan Yesus sebagai bentuk disiplin kepada para murid maupun para pengikutnya, itu dilihat dan diikuti oleh para wanita di sekitar Tuhan Yesus. Karena itu tidak heran kalau mereka merupakan orang-orang yang setia. Dan kesetiaan mereka adalah kesetiaan untuk mengikut Tuhan Yesus serta kesetiaan untuk melayani Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan,
kalau kita pelajari, maka kesetiaan melayani ini memang sangat erat kaitannya dengan ketika orang melihat, orang belajar ikut merasakan Tuhan Yesus guru mereka setia. Lalu kesetiaan itu membuahkan hasil. Kesetiaan itu kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain yang mengikut Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi para wanita atau wanita-wanita di sekitar Kristus yang juga belajar tentang kesetiaan. Opa-oma yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita juga akan mempelajari ternyata ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus, itu mereka belajar tentang perasaan juga yang terjadi atau dirasakan oleh Tuhan Yesus dalam tahapan-tahapan. Apalagi kalau menuju ke akhir hidup Tuhan Yesus di dunia. Kita akan melihat yang pertama yaitu pada waktu mereka mengikuti Tuhan Yesus sampai ke salib. Lukas 23 ayat 26 dan 27 di sana dicatat. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Jadi para wanita ini mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka bukan mengikuti untuk nonton saja. Tetapi di sini dicatat di ayat yang ke-27, bahwa para wanita itu mengikuti Tuhan Yesus dengan menangisi, dengan meratapi dia. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Bahkan ketika mereka kemudian menghentikan Simon, ya, lalu memanggil Simon dari Kirene ini, meletakkan kayu panjang, kayu yang cukup berat itu di bahu Simon ini. Dan Simon juga dengan taat melakukan bagian ini. Maka mereka melihat bagaimana orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, yang melihat bagaimana kisah hidup Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus. Kita perhatikan kalau Simon ini langsung lari meninggalkan mereka, mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kenapa Simon kemudian juga mau memikul salib itu? Para wanita itu belajar tentang ketaatan. Dan para wanita itu belajar untuk melihat juga bagaimana Tuhan Yesus yang dengan taat mengikuti panggilan Allah Bapa. Maka mereka dengan kesedihan, dengan menangis dan meratapi, mereka terus mengikuti Tuhan Yesus. Ini adalah bagian pertama, yaitu ketika para wanita ini mengikuti Tuhan Yesus sampai ke salib. Kalau kita baca dalam Matius 27 ayat 55 dan ayat 61, maka di sana kita melihat bahwa para wanita itu bukan hanya mengikuti Tuhan Yesus sampai ke salib, tetapi bahkan mereka mengikuti Yesus sampai ke kubur. Di ayat 55 Matius 27, di sana dikatakan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Wanita-wanita ini, ya, seperti yang tadi disebutkan, wanita-wanita yang sejak awal setia mengikuti Tuhan Yesus. Mereka itu mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea. Dan ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus ini dibawa ke salib, maka mereka sudah mengikutinya. Dan sekarang ketika Tuhan Yesus dibunuh di atas kayu salib, dan kemudian Tuhan Yesus mau dimakamkan, mereka terus mengikuti. Di ayat 61 dicatat, Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Padahal digambarkan ketika mayat Tuhan Yesus sudah diletakkan oleh Yusuf dari Arimatea ini, ya, dibawa masuk ke situ, diletakkan di dalam, lalu satu demi satu mereka pulang. Bahkan kubur itu disegel dan dijaga oleh tentara. Tetapi para wanita ini tidak meninggalkan. Wanita ini dicatat duduk di depan kubur. Jadi tadi menuju ke salib dan sekarang di depan kubur. Apakah berhenti sampai di situ?
Tidak, saya percaya mereka memang sempat pulang. Tetapi dalam Markus 16 ayat 9 sampai 10 dicatat bahwa wanita itu membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ayat 9 ya, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada yang lain. Jadi mereka sebetulnya, orang-orang yang lain itu, mereka tidak mengalami pertama-tama bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi Maria Magdalena yang dijumpai dan dicatat sebagai orang pertama yang ditemui oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Opa, Oma bisa bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak ada di situ, kalau Maria ini tidak ada di situ, kalau tidak ada wanita itu ada di situ, maka tidak mungkin mereka itu dijumpai untuk yang pertama kali oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka atau menjumpai Maria Magdalena, di sini Maria Magdalena siap sekali. Meskipun pada awalnya dia nampak kaget. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, perempuan-perempuan yang selalu mengiringi Yesus dicatat di ayat 10 Markus 16 ini. Dikatakan bahwa perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi ketika Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus menyapa dia, menunjukkan dirinya. Dan itu menjadi satu kekuatan tersendiri bagi Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena tidak kemudian pulang dan tinggal dalam kesendiriannya. Tetapi dia bertemu dengan orang-orang yang juga seperasaan dengan dia. Yang merasa senasib, mereka yang berkabung dan mereka yang menangis. Karena itu di dalam Lukas 24 ayat 1 dicatat, pagi-pagi benar. Pada hari pertama itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, betapa kesetiaan para wanita ini luar biasa. Kesetiaan yang bukan hanya asal saja, mengikut saja. Tetapi yang disertai dengan perasaan. Apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, mereka juga bisa merasakannya. Karena itu mereka terus mengikuti Tuhan Yesus, mendampingi Tuhan Yesus sampai pada saat-saat yang terakhir. Mari kita melihat teladan yang indah. Wanita di dalam keluarga, gereja dan masyarakat pada zaman ini pun dituntut. Ketika keluarga mengalami kesulitan, ketika gereja mengalami masalah, ketika masyarakat ada di dalam kesedihan, keterpurukan, maka peran wanita itu menjadi sesuatu yang penting. Apakah wanita muncul dengan penuh perasaannya, melayani, melakukan sesuatu, memberikan kekuatan bagi keluarga, memberikan kekuatan bagi gereja, memberikan kekuatan bagi masyarakat, atau wanita itu pergi dan meninggalkan semuanya ini? Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan peringatan Hari Kartini, ini bukan hanya menyoroti kehebatan seorang yang namanya Kartini. Tapi ini berbicara tentang perjuangan, peran, dan keteladanan wanita. Wanita pada saat itu ketika dipingit, ketika menghadapi hal-hal di mana mereka mau studi tidak bisa, segala sesuatu seolah-olah dikontrol, ya, dianggap sebagai warga kelas 2. Bagaimana Kartini ini berjuang? Ada wanita-wanita yang mau memperjuangkan itu. Dan perjuangan itu berangkat dari satu hal penting, yaitu tentang kesetiaan. Bagaimana dia bisa merasakan, bagaimana dia bisa mengalami hal itu, dan kemudian ketika dia merasakannya, maka memunculkan suatu hal yang indah, yang membuat dia melakukan sesuatu bagi keluarganya, bagi gerejanya, dan bagi masyarakatnya. Bayangkan kalau para wanita ini menjadi orang-orang yang kecanduan HP.
Orang-orang yang materialistis, yang sibuk dengan hartanya, kepingin ini, kepingin itu. Wanita yang kesana kesini dan hanya mengurus dirinya sendiri atau kesenangannya sendiri. Wanita yang meninggalkan keluarganya, wanita yang meninggalkan gereja, dan wanita yang meninggalkan masyarakat. Kita bisa bayangkan betapa dinginnya keluarga tanpa wanita, gereja dan masyarakat. Tuhan meletakkan para wanita ini dengan sebuah peran penting, tugas penting. Mari kita belajar tentang hal yang kedua, yaitu bagaimana sikap tanggap dan tangguh yang muncul dari para wanita ini. Ketika para wanita itu belajar banyak dari Tuhan Yesus, mereka bukan hanya menjadi pengekor, tapi mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan Yesus memperhatikan orang yang berdosa, seorang wanita yang kedapatan berdosa, melakukan perzinahan, Tuhan Yesus kemudian tidak membuang wanita ini, menghujatnya, membiarkan wanita ini dirajam atau dilempari batu. Tetapi dengan penuh kasih, dan kita tahu persis bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tepat. Karena membuktikan bahwa wanita itu akhirnya bisa bertobat. Tuhan Yesus melakukan sentuhan-sentuhan yang tepat. Tuhan Yesus mendidik dengan tepat. Dan Tuhan Yesus mempersiapkan termasuk para wanita ini menjadi orang-orang yang tangguh. Opa-oma yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan Kartini, maka kita melihat wanita ini adalah orang yang terus belajar. Meski dia harus berhenti dari bangku sekolah di usia 12 tahun karena dia sudah mulai dipingit. Tetapi Kartini tetap bersemangat untuk memperkaya wawasan di rumahnya. Dia terus membaca buku, koran, majalah yang dia dapatkan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ada tema-tema tentang sastra, sosial, bahkan politik dia pelajari. Selama dipingit ini, Kartini dan para adiknya juga belajar menggambar, membatik, memasak, bermain piano, dan bahasa Belanda. Luar biasa. Di zaman itu, bahkan pada saat wanita-wanita yang lain tidak bisa belajar banyak, tidak bisa melakukan banyak. Tetapi Kartini melakukan ini. Kartini juga seorang yang pantang menyerah. Karena dia dicemooh oleh guru-gurunya, terutama oleh para guru berbangsa Belanda. Karena dia memiliki kulit berwarna. Tetapi apa yang terjadi dengan Kartini? Kartini tetap rajin, dengan bersemangat dia belajar. Bahkan kita melihat bahwa setelah dia sampai di saatnya dia menikah, tetapi dia tetap melanjutkan pembukaan sekolah khusus bagi perempuan dan anak-anak. Luar biasa. Tuhan meletakkan panggilan seperti ini di dalam diri seorang Kartini. Dan Kartini menjadi orang yang sangat optimis dan berani. Meskipun dia terkungkung oleh adat, tetapi Kartini tetap berani dan optimis untuk memperjuangkan hak-hak dari kaum wanita. Kita melihat kalau Maria Magdalena yang pernah diusir 7 roh jahat dari dirinya, dia tetap bersama dengan roh jahat. Dia tidak terus berubah mengikuti Tuhan Yesus karena seorang yang sudah dilepaskan dari roh jahat. Ketika dia membuka diri terhadap roh jahat, maka roh jahat yang akan masuk akan lebih banyak dan menguasainya dengan lebih hebat lagi. Kita melihat pertobatan yang luar biasa. Kita melihat perubahan yang besar di dalam diri Maria Magdalena. Begitu juga dengan para wanita yang lain. Bagian terakhir kita belajar bahwa para wanita itu memiliki sikap yang rendah hati dan siap untuk dikoreksi. Kalau kita membaca dari Lukas 24 ayat 5b sampai 8. Dalam ayat 5 sampai 8. Di sana dikatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, ini malaikat ya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit.
Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Para wanita ini salah karena mereka datang pagi-pagi ke kubur Yesus, mau memberikan rempah-rempah, mau meminyaki. Mereka lupa bahwa di situ dikatakan Tuhan Yesus akan bangkit. Dan itu berulang-ulang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Wanita itu salah. Tetapi wanita itu tidak tinggal di dalam kesalahan. Ketika dia bertemu dengan malaikat, mereka bertemu dengan malaikat. Malaikat itu menegur dia dan kemudian dia berubah. Opa, oma, bapak ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak demikian. Seringkali kita marah ketika kita ditegur, ketika kita dikoreksi. Padahal Allah ingin membuat hidup kita itu menjadi lebih baik. Supaya berkat-berkat Tuhan tidak terhalang. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan kita perhatikan para wanita ini mengerjakan hal itu dengan baik. Mereka dengan penuh kerendahan hati. Mereka mengikuti. Mereka menyadari, mereka ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Dan kita juga perhatikan dalam kehidupan Kartini. Kartini itu adalah seorang yang rendah hati. Dia adalah seorang yang sederhana. Dia terlahir sebagai keturunan bangsawan. Tetapi itu tidak membuatnya menutup diri. Khususnya terhadap kalangan bawah. Tetapi Kartini memperhatikan justru orang-orang kecil, terutama wanita dan anak-anak dari golongan bawah. Dia bukan menyombongkan diri, hidup berfoya-foya, lalu dia bergaul saja dengan wanita-wanita bangsawan. Tidak, tetapi dia melakukan justru memperjuangkan pendidikan para wanita dan anak-anak ini. Opa, oma, bapak ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah kali ini mengingatkan kita akan wanita-wanita yang berada di sekitar salib Yesus. Wanita-wanita itu bukan menjadi pengekor, bukan hanya penonton, bukan. Tetapi mereka mengikuti dengan penuh perasaan. Kita sudah melewati masa 40 hari, masa Prapaskah. Kita sudah sungguh-sungguh diajak untuk belajar melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada para pengikutnya. Tuhan Yesus menebus opa, oma, bapak, ibu, saudara dan saya. Tuhan Yesus memberikan dirinya supaya kita bisa selamat. Supaya kita bisa menerima hidup kekal. Dan supaya kita bisa mengalami hidup yang diberkati. Sekarang ketika para wanita ini mengajar kepada kita tentang ketangguhan, kepedulian yang kemudian mewujud dalam bentuk sikap nyata kepedulian, maka mari kita juga melakukan itu. Yang pertama kita kerjakan bagi anggota keluarga kita. Opa, oma, bapak, ibu, mungkin kita tidak bisa banyak melakukan aktivitas di luar sana, tapi kita punya dua lutut untuk terus bertelut. Kita doakan keluarga kita doakan gereja kita doakan bangsa kita. Kita memang menghadapi kesulitan, berbagai macam persoalan kita hadapi, tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan mari kita belajar ketika Tuhan mengkoreksi kita. Jangan biarkan kekerasan hati atau kesombongan membuat kita lupa semuanya itu. Tetapi biarlah kita mau mengikuti setiap arahan supaya kita bisa bertobat, berbuah lebat, dan hidup kita menjadi berkat. Saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu sekalian, Opa Oma sekalian, untuk bersama-sama berdoa. Kita juga akan menyerahkan untuk mereka yang dalam persoalan, dalam hal-hal yang berat. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh belajar dari teladan para wanita yang terus setia mengikut Kristus. Bukan hanya pada saat senang, saat indah dan saat mudah, tetapi pada saat Tuhan Yesus disalib, bahkan mati di kayu salib. Mereka melihat, mengikuti semuanya itu dengan penuh perasaan dan hidup mereka diubahkan oleh Allah.
Kami juga rindu supaya hidup kami boleh dikoreksi. Kami belajar dari teladan para wanita ini, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya kita semua hingga saat ini? Puji Tuhan, kalau saat ini kita masih bisa bertegur sapa, walaupun melalui layar kaca atau HP kita masing-masing. Oh iya, pada kesempatan ini saya akan mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya kasih dan perlindungan dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih, mari kita selalu berdoa agar virus-virus yang ada segera lenyap dari muka bumi ini. Sehingga kita bebas beribadah, bebas bersekutu, bebas bertemu satu dengan yang lain, dimanapun kita berada. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya doakan semua tetap sehat, agar kita dapat berjumpa kembali dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Om, dan Tante, tiba saatnya kita akan bersama merayakan ultah bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan April ini. Mari, dengan sukacita kita nyanyikan lagu Happy Birthday dan panjang umurnya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Om, Tante, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar dari wanita-wanita yang ada di sekitar salib Yesus. Mereka tetap peka, mereka tetap tanggap, mereka tetap setia melakukan tugas atau peranannya seperti yang Tuhan inginkan. Mari dengan semangat kebangkitan Kristus, ya, kita tetap melakukan bagian kita, tanggung jawab kita. Selama Tuhan masih memberi kita kesempatan, marilah kita gunakan hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan sebab dia hidup ada hari esok. Jaminan keselamatan itulah yang membuat kita bersemangat mengisi hari-hari kita, karena kita tahu karena di dalam Tuhan ada hari esok yang akan kita lewati bersama. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh semangat. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku
Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, apakah kita merasakan semangat Paskah? Kebangkitan Kristus memberikan kehidupan yang baru buat kita. Lihatlah para wanita itu. Mereka yang tadinya sedih dan berduka ketika sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Wajah mereka bersinar-sinar, mereka penuh sukacita, bahkan mereka memberitakan kepada orang-orang yang mereka temui, orang-orang yang masih sedih, orang-orang yang masih berduka cita, sehingga mereka punya harapan baru. Sekarang ini Tuhan memberikan tugas kepada kita, supaya kita bertemu dengan teman-teman kita, para lanjut usia, teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan, persoalan, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Mari kita bersama menyampaikan tentang kabar sukacita kebangkitan Kristus, mendoakan mereka, menguatkan mereka, supaya mereka pun juga mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama berdoa. Kita akan menyerahkan kehidupan kita ke depan, ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menyertai dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kalau Engkau mempercayakan kepada kami, baik sebagai wanita di dalam keluarga, sebagai pria, sebagai suami, sebagai orang tua. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau memberikan kepada kami keluarga. Karena itu kami juga mau berdoa untuk setiap anggota keluarga kami. Kami menyerahkan Tuhan jika ada di antara mereka yang sakit, jika ada di antara mereka yang mengalami kesulitan pekerjaan. Saat ini kami mau supaya kekuatan yang dari Tuhan menghapuskan segala keputusasaan mereka. Dan biarlah kehidupan keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami pun juga ingin berdoa untuk gereja kami. Kami menyerahkan ya Bapa, jika sekian lama kami belum bisa beribadah di gereja karena masa pandemi ini. Kami mau terus berdoa Tuhan, supaya Tuhan memulihkan keadaan ini. Biarlah gereja bisa kembali. Ketika kami mengadakan pertemuan dalam ibadah, teman-teman kami, saudara-saudara kami juga boleh kembali datang ke gereja. Bahkan mereka yang saat ini belum bisa ke gereja, mereka tetap dikuatkan meskipun mereka harus mengikuti ibadah secara online di rumah. Kami juga ingin mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau menambahkan usia bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan semangat. Hidup mereka bukan hanya diisi dengan keluh kesah, ketidakberdayaan, tetapi ada semangat, ada sukacita. Karena kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Setiap kami, biarlah kami mengalami sukacita dan kebangkitan Kristus. Seperti wanita yang diubahkan dan mengalami kebangkitan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Maka biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima
you.